Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2226, ini dia. Jiu Sang yang menyedihkan dijual oleh dua orang begitu saja. Pada saat itu juga, dia mengalami metode bunuh diri yang disebut memasang jerat di lehernya sendiri. Baik anak muda, kamulah yang memaksaku. Black Fuse, bocah ini memiliki rahasia besar dalam dirinya. Di dalam kabut hitam, terdengar tawa dingin Jiu Sang. Saat itu di dunia hutan abadi, gunung besar yang turun dari langit memiliki aura gunung Heavenspan. Harta karun semacam ini benar-benar akan digerakkan oleh para penguasa tertinggi yang tak terkalahkan itu. Awalnya, dia selalu berpikir untuk menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam setelah pulih dari luka-lukanya, dan kemudian merebut gunung raksasa itu saat dia berada di sana. Advertisement. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan pertumbuhan Ye Yuan akan sangat cepat. Selanjutnya, Ye Yuan bahkan menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan, langsung bergegas ke Gunung Fianflame. Tapi sekarang, dia hampir kehilangan nyawanya, untuk apa dia masih menginginkan rahasia ini? Oleh karena itu, dia berencana untuk mengungkapkan rahasia ini sepenuhnya, dan membiarkan Black Fuse dan Blood Yama Hall mengurus Ye Yuan. Dia percaya bahwa mereka pasti akan sangat tertarik dengan rahasia ini. Mendengar ini, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan apa-apa. Black Fuse memiliki ekspresi yang agak terpesona saat dia bertanya dengan senyum tipis, "Oh, rahasia apa? Dia punya." Gemuruh. Kata-kata Jiu Sang diucapkan di tengah jalan ketika Black Fuse tiba-tiba mengacungkan jarinya. Advertisement. Tanda dao melintas, gelombang energi yang mengerikan meratakan seluruh gunung ke tanah. Gerakan jari Kaisar Surgawi benar-benar menakutkan. Semua orang memasang telinga mereka, ingin mendengar apa yang dikatakan Jiu Sang. Tapi siapa yang tahu bahwa Black Fuse tidak memberinya kesempatan sama sekali. Namun, Black Fuse tidak membunuh Jiu Sang dan bahkan meninggalkannya dengan satu nafas. Kehidupan Jiu Sang, dia secara alami menyimpannya untuk Ye Yuan. Black Fuse melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye menjadi orang nomor satu alkimia Dao Sage kedua kuil pengorbanan, bagaimana mungkin tidak ada rahasia padanya? Di dunia Heavenspan ini, dari orang-orang yang membuat pencapaian besar, siapa yang tidak memiliki rahasia besar pada mereka? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi, Imam Besar Leluhur Suci, Leluhur Obat, orang-orang ini terikat untuk memikul rahasia yang menakjubkan pada mereka. Tapi jadi apa? Bahkan jika dia, Black Fuse, tahu rahasia ini, dengan kuil pendeta sebagai pendukungnya, bisakah dia masih berani melakukan sesuatu pada Ye Yuan? Apalagi bahkan ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang hadir di depannya. Sungguh menggelikan jika Jiu Sang ingin menggunakan rahasia ini untuk menukar nyawanya. Advertisement. Kecuali, Black Fuse menganggap dirinya pintar dan lancang. Rahasia Ye Yuan memang rahasia yang luar biasa. The Lesser Heavenspan Mountain harta tertinggi ini, nilainya tidak terukur. Setelah diungkapkan, Ye Yuan mungkin akan menderita pengejaran tanpa akhir. Namun, Ye Yuan jauh dari khawatir. Dia menghitung bahwa Black Fuse tidak akan memberi Jiu Sang kesempatan untuk berbicara. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Karena Ye Yuan pernah menggunakan Lesser Heavenspan Mountain sebelumnya di depan Jiu Sang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sesuatu di lengan bajunya? Ini juga salah satu alasan mengapa dia bekerja sama dengan Black Fuse. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan tangan terkepal, "Terima kasih banyak atas tindakan Hall Master Black Fuse. Itu menyelamatkan saya dari sedikit masalah." Petik 2. Black Fuse mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya, Kaisar Surgawi ini akan pergi duluan. Tuan Ye, tolong jangan lupakan kesepakatan di antara kita." Setelah dia selesai berbicara, Black Fuse langsung membawa ras iblis Empirins yang tampak bersemangat dan meninggalkan Gunung Fianflame. Empirins manusia semua saling bertukar pandang. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dikirim begitu saja. Sage kedua memang Sage kedua. Adik Ye, apa yang harus dilakukan dengan Empirins iblis ini? Kata Empirean Cao Yuan. Ye Yuan melirik dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka semua." Oleh karena itu, pembantaian dimulai. Empirins iblis ini kurang lebih terkait dengan pengepungan Heavenly Empirean Immortal Grove saat itu. Membunuh mereka juga dianggap memberikan akun ke Heavenly Empirean Immortal Grove. Ye Yuan menyingkirkan Jiu Sang, melenyapkan Gunung Fianflame,
dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan Kanuo yang mengambil bagian dalam invasi dunia hutan abadi saat itu. Perseteruan yang membingungkan selama jutaan tahun ini akhirnya benar-benar berakhir. Semuanya tenang, kaki depan Ye Yuan baru saja kembali ke Heavenly Eagle dan Black Fuse tiba tepat di belakangnya. Dia datang secara pribadi. Datang bersamanya juga 5 apoteker iblis bintang 7 dari ras iblis. Kakak Black Fuse, kamu benar-benar datang secara pribadi. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Black Fuse tersenyum dan berkata, Tuan Ye mungkin masih tidak menyadari betapa berharganya pil obat Anda. Jika Kaisar Surgawi ini tidak datang secara pribadi, itu mungkin akan dirampok di tengah jalan. Beberapa dari Anda, mengapa Anda tidak memberi salam kepada Tuan Ye? Petik 2. 5 Empyrean Agung semuanya membungkuk memberi hormat dan berkata, memberikan salam kepada Tuan Ye. Ye Yuan mengangguk sedikit, dianggap telah menanggapi, dan berkata dengan dingin, aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Beberapa dari Anda, saat memasuki pil tower saya, Anda harus mematuhi aturan pil tower saya. Dalam 100 tahun ini, hidup dan matimu terserah padaku. Petik 2. Ekspresi 5 orang berubah muram, dan mereka buru-buru menurut. Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke Yun Yi di sampingnya dan berkata, Yun Yi, mereka berlima akan diserahkan kepadamu, perlakukan saja mereka seperti yang akan dilakukan oleh murid biasa pil tower. Yun Yi membungkuk dan mengakui. Dengan santai memanggil seorang pemuda alam dewa surgawi yang berpakaian seperti seorang anak obat, dia menginstruksikannya, Qin Rui, mereka berlima akan diserahkan kepadamu. Dalam 100 tahun ini, Anda akan bertanggung jawab atas studi alkimia Dao mereka. Petik 2. Kelima orang itu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Mereka berlima adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir, apoteker Vien bintang 7. Di Blood Yama Hall, dalam ras iblis, siapa di antara mereka yang tidak memiliki status yang sangat dihormati? Nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan, mereka hanya mau berada di bawah pengawasan Ye Yuan berkat namanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika tiba di elang surgawi, dia benar-benar membiarkan seorang tabib kecil bertanggung jawab atas studi alkimia mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Black Fuse di sampingnya juga sedikit mengernyit. Di antara 5 orang, pria kekar berwajah hitam di depan bangkit dan berkata dengan tidak senang, Ye Yuan, apa artinya ini? Empyrean ini, bagaimanapun juga, adalah Master Aula Vien Medicine Hall juga. Anda benar-benar membiarkan seorang anak obat kecil dari alam dewa surgawi bertanggung jawab atas kami. Kami datang dari ribuan mil jauhnya. Apakah Anda sengaja mempermalukan kami? Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, mempermalukan kalian semua. Ye ini tidak punya waktu senggang itu. Qin Rui, berdebat dengan 5 senior ini. Petik 2. Qin Rui melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuk, ya, Grandmaster. Selesai berbicara, dia menoleh ke 5 orang lagi dan berkata, senior, tolong ajari aku. Pria kekar berwajah hitam itu mencibir dan berkata, bagus sekali. Empyrean ini ingin melihat apakah, di Bodhidharma elang surgawi ini, bahkan seorang tabib kecil dapat mengajari Empyrean ini cara memurnikan pil. Petik 2. Setengah hari kemudian, 5 Empyrean besar datang ke hadapan Black Fuse dengan kepala tertunduk malu. Yang mulia, kami, malu. Black Fuse terkejut sampai dia menatap tercengang dengan takjub. Kelima orang ini sudah menjadi apoteker Vien bintang 7 yang paling terkenal di Vien Medicine Hall. Tetapi mereka benar-benar dihancurkan oleh seorang bocah obat kecil sampai helm dan mantel surat mereka hilang. Seberapa dalamkah kekuatan pil tower ini? Dia tiba-tiba agak mengerti mengapa ketenaran Ye Yuan akan begitu gemilang. Keterampilan alkimia ras iblis bahkan tidak dihitung sebagai sampah di depan Ye Yuan. Black Fuse menarik napas dalam-dalam, mengendalikan pikirannya, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kalian semua mengikuti tuan kecil ini dan mempelajari alkimia Dao dengan benar. Kelima orang itu tidak lagi memiliki keluhan dan mengangguk setuju. Sebulan kemudian, Black Fuse membawa beberapa lusin pil Vien surgawi darah tirani dan meninggalkan Bodhidharma pil spiritual surgawi dengan gembira. Dengan beberapa lusin pil iblis darah surgawi Tyrant ini, kekuatan aula cabang mereka akan melonjak secara signifikan. Sementara 5 Empyreans itu tinggal di Pil Tower dan menjadi anak obat kecil Qin Rui. Pada hari kedua Black Fuse pergi, Ye Yuan membawa Jiu Sang dan kembali ke dunia hutan abadi. Bab 2227, Samsara. Di depan kuburan tunggal,
Pemuda berpakaian putih duduk di tanah. Ia bersandar pada sebuah pohon besar. Sambil memegang labu anggur di tangannya, dia meminum anggur di dalamnya. Ekspresinya tampak agak kesepian. Di dalam api putih pucat, segumpal jiwa yang tersisa berteriak serak, tampak sangat ketakutan. Ye Yuan, aku salah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Selama Anda mengampuni hidup saya akan bekerja seperti kuda untuk Anda di masa depan. Berisik. Ye Yuan menjentikkan jarinya. Kekuatan api melonjak sekali lagi. Jiu Sang menjerit sedih tanpa henti, jiwa iblisnya menjadi semakin lemah. Advertisement. Kuburan tunggal ini didirikan untuk Ji Zhengyang oleh Ye Yuan saat itu, di bekas lokasi balai pengobatan raja. Ye Yuan meminum seteguk anggur dan berkata pada batu nisan, sudah 2000 tahun, ayah, kebencianmu yang dalam akhirnya terbalaskan. Karma ini, akhirnya diselesaikan. Memurnikan jiwa sisa Jiu Sang membutuhkan 7 kali 7, 49 hari. Anak ini akan menjagamu di sini selama 49 hari. Ye Yuan minum seteguk lagi, sudut mulutnya tersenyum ketika dia berkata, masih ingat saat itu, ketika aku berusia 6 tahun, kamu mengajariku penyempurnaan pil untuk pertama kalinya. Saya memperbaikinya menjadi bola pasta. Anda bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, memuji bakat saya melebihi yang lain. Petik 2. Kamu menyuruhku untuk tidak sombong dan tidak gegabah, jadi aku mengabdikan dirinya untuk memahami Dao selama 200 tahun, dan menjadi terkenal dalam semalam di kota Klutmarsh. Petik 2, petik 2. Sepertinya dia sedang minum dengan seorang teman lama sambil mengobrol. Saat dia mengobrol, air mata Ye Yuan sudah membasahi bajunya. Cinta seorang ayah untuk anaknya, selama lebih dari 500 tahun, Ji Zhengyang memberikan cinta kebapaan paling mulia di dunia ini kepada Ye Yuan. Agar Ye Yuan dapat memiliki pencapaian hari ini, Ji Zhengyang sangat dihargai. Ye Yuan secara alami tidak tahu bahwa penilaian imam besar leluhur suci di belakangnya adalah kualitas langka dan terpuji dalam dirinya. Advertisement. Selain mengalami perubahan besar, masih ada sebagian besar yang berasal dari ayahnya, Ji Zhengyang. Orang bisa mengatakan bahwa Ji Zhengyang adalah cahaya suar dari jalan hidup Ye Yuan. Bahkan setelah bereinkarnasi, sebelum jiwa sisa Ji Zhengyang menghilang, dia masih mengajari Ye Yuan satu pelajaran terakhir. 7 demi 7, 49 hari akan berlalu dalam sekejap, Ye Yuan menuangkan anggur. Kemudian dia menemukan bahwa labu anggur sudah kering. Anggur mengering, air mata juga mengering bersama angin. Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke batu nisan, dan berkata, awalnya aku ingin menemani ayah beberapa hari lagi. Hanya saja saat ini, hidup dan mati Ling Sui tidak diketahui, sementara Li Er terjebak dalam jurang maut. Dunia Heavenspan akan jatuh ke dalam pergolakan. Anak ini tidak punya pilihan selain pergi. Setelah semuanya tenang, anak ini akan datang dan menemani ayah lagi. Petik 2. Pada saat ini, sisa-sisa jiwa Jiu Sang yang terakhir juga benar-benar disempurnakan. Kaisar Surgawi Jiu Sang sepenuhnya menghilang ke langit dan bumi. Menyaksikan Jiu Sang menguap ke udara tipis, sedikit kelegaan melintas di hati Ye Yuan. Pikirannya sangat halus dan benar-benar memasuki keadaan hampa. Gunung Leser Heavenspan terbang keluar dari tubuhnya tanpa sadar dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan melihatnya dan benar-benar menghasilkan perasaan jejak koneksi garis keturunan. Saat melihat Gunung Leser Heavenspan lagi, pemandangan di depan mata Ye Yuan sudah sangat berbeda. Advertisement. Gunung Leser Heavenspan ini adalah kumpulan warna, tetapi dibangun dan dibentuk dari potongan-potongan kecil kubus. Kubus kecil ini mengungkapkan informasi yang sangat rumit dan terperinci, membuat Ye Yuan tidak dapat memahaminya juga. Ini adalah aura dari sumber Great Dao. Ya, Leser Heavenspan Mountain sangat dalam dan mampu membuat saya memahami Chaos Heavenspan Canon, metode kultivasi semacam ini. Ini secara alami terkait erat dengan sumber Great Dao. Saya hanya tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Gunung Leser Heavenspan ini dengan Gunung Heavenspan itu. Petik 2. Tiba-tiba, alis Ye Yuan melonjak sedikit. Gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul di atas nisan Ji Zhengyang. Itu melintas dalam sekejap. Hati Ye Yuan melonjak liar dan sangat terkejut. Ini adalah, jiwa sisa ayah sudah benar-benar hilang. Bagaimana mungkin masih ada gelombang-gelombang jiwa surgawi? Itu, juga, aura sumbernya. Ye Yuan terkejut sampai dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saat itu di dunia tanpa akhir, dia menyaksikan jiwa sisa ayahnya menghilang ke udara tipis dengan matanya sendiri. Tapi sekarang,
Ada apa dengan gelombang jiwa surgawi di batu nisan? Jiwa yang tersisa, karma, sumber, mungkinkah, samsara? Pikiran Ye Yuan berkelebat seperti kilat, langsung memikirkan banyak hal. Jiwa ayah tidak hancur tetapi merupakan sisa jiwa yang menghilang. Setelah Jiu Sang meninggal, semua karma ayah di dunia ini diselesaikan. Oleh karena itu, ayah berubah menjadi jejak sumber dan pergi untuk bereinkarnasi. Tapi, apakah benar-benar ada tempat untuk reinkarnasi di dunia ini? Kenapa tidak pernah terdengar? Kemana seseorang pergi untuk bereinkarnasi? Dunia ini selalu memiliki legenda tentang reinkarnasi. Tetapi belum pernah terdengar bahwa ada orang yang benar-benar bereinkarnasi. Seseorang yang sekarat seperti lampu yang padam, semua pikiran menjadi abu. Sekarat sedang sekarat. Bahkan untuk pembangkit tenaga kaisar surgawi itu, tidak ada yang pernah mendengar sebelumnya tentang seseorang yang bereinkarnasi dan naik ke puncak lagi juga. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, melihat ke arah gunung Lesser Heavenspan. Setelah itu, tatapannya sepertinya melewati kehampaan lagi, melihat ke Heavenspan World, Heavenspan Mountain. Apa yang ada di gunung Heavenspan? Bahkan leluhur Dao tidak bisa mendaki ke puncak. Bisakah saya naik? Ayah, tidak akan benar-benar memasuki samsara. Ye Yuan bergumam pelan dan tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat menuju gunung Heavenspan. Tidak tahu berapa lama berlalu, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi niat dan dia berkata, Ayah, jika benar-benar ada samsara di dunia ini, anak ini pasti akan menemukanmu dan membiarkanmu memulihkan ingatanmu. Apa yang Anda dan Ibu alami dalam hidup ini terlalu menyakitkan. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menebusnya untukmu. Ye Yuan menjalani kehidupan lain, meskipun ayah Ye Hang dan Ibu Ren Hongling mengalami hari-hari kelabu, mereka saling mencintai seumur hidup. Saat ini, di bawah perlindungan Ye Yuan, mencapai usia tua bersama, bahkan hidup selamanya, bukanlah sesuatu yang sulit. Tapi, ayah kehidupan sebelumnya, Ji Zhengyang, dan ibunya, Ao Jun, mengalami terlalu banyak jalan bergelombang dan kemunduran. Kedua orang itu berada di tempat yang tepat, tetapi pada waktu yang salah, dan mereka tidak dapat bersama dari awal hingga akhir. Ye Yuan menyelamatkan ibunya, tapi dia selamanya tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Ini adalah penyesalan terbesar di hati Ye Yuan. Mungkinkah dia masih punya kesempatan untuk menebus penyesalan ini? Ye Yuan tidak yakin, tapi selama ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Mengucapkan selamat tinggal pada suami dan istri Ye Hang, dan yang lainnya, Ao Jun, Ye Yuan kembali ke Heavenspan World sekali lagi. Saat ini, situasi umum perbatasan selatan sudah tenang. Dengan Baitong menahan benteng, dia juga bisa pergi dengan pikiran tenang. Setelah pertempuran hebat dengan Nine Origin terakhir kali, tidak hanya dunia kekacauan Ye Yuan yang benar-benar hancur, tubuhnya yang berdaging melemah, jiwa surgawinya bahkan hampir berubah menjadi abu. Jika bukan karena Dasles mengerahkan mutiara penekan jiwa untuk melindungi Ye Yuan di saat-saat terakhir, dia tidak akan kehilangan ingatannya dengan mudah. Bagaimanapun, Nine Origin bukanlah musuh yang Ye Yuan temui di masa lalu. Dia terlalu kuat. Kekuatannya cukup untuk menyaingi Kaisar Langit-Langit ke-9 dari ras manusia. Konsep seperti apa Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9? Seseorang seperti Jiu Sang, dia bisa membunuhnya dengan embusan udara. Bagi Ye Yuan untuk dapat bertahan hidup di bawah tangannya, itu sudah merupakan keajaiban. Tapi harga Dasles jatuh ke dalam tidur. Tanpa dukungan Dasles, indera spiritual Mu Lingsue menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, setelah menekan pergolakan perbatasan selatan, Ye Yuan harus pergi. Dia harus pergi ke Shinra Ghost Region, untuk mencari harta karun alami yang disebut Silvernet Blood Essence. Silvernet Blood Essence sangat membantu untuk memulihkan tubuh jiwa dan dapat membantu pemulihan Dasles. Namun, tepat saat Ye Yuan hendak pergi, Ning Tianping juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat ini, Ning Tianping sudah menerobos ke alam Empyrean dengan bantuan pil obat Ye Yuan. Kekuatannya sudah tiba-tiba untuk pergi dan membalas dendam untuk tuannya, Mo Lifei. Mo Lifei pernah mengatakan sebelumnya, kekuatan lawannya hanyalah di puncak alam dewa sejati. Bahkan jika dia menerobos setelah bertahun-tahun, dengan kekuatan Ning Tianping, tentu saja mudah untuk berurusan dengannya. Ye Yuan secara alami tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ye Yuan memberi Ning Tianping beberapa pil obat dan harta roh Empyrean untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan dan pelayan ini dua orang pergi, menempuh jalan mereka sendiri.
Bab 2228, Bawah Hantu Pedang Liar Empyrean. Daerah hantu Shinra adalah tanah dengan energi yin yang sangat kuat. Seniman bela diri manusia tidak berani mendekati sama sekali. Legenda mengatakan bahwa tempat ini pernah menjadi medan perang kuno, dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal. Jiwa dan kerangka sisa yang tak terhitung jumlahnya mengalami tahun demi tahun perubahan dan menjadi pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Dan medan perang kuno ini juga secara bertahap berkembang menjadi daerah hantu Shinra. Tempat ini, pembangkit tenaga listrik Ghost Dao berkumpul, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Dengan Ye Yuan berjalan ke kota hantu Fengdu, dia segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. 1. Advertisement. Itu sebenarnya manusia. Sudah lama tidak mencicipi rasa manusia. Saya tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang tidak takut mati mengantarkan dirinya ke depan pintu kami. Petik 2. JJ, baunya enak sekali. Darahnya pasti sangat enak. Semua jangan merebut dia dariku. Manusia ini milikku. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao peringkat 6 melihat Ye Yuan, masing-masing dari mereka mengeluarkan air liur seperti mereka telah melihat kelezatan. Manusia adalah makanan lezat di mata mereka. Gemuruh. Saat aura Ye Yuan dilepaskan, tekanan Chaos Realm tiba-tiba mekar, secara langsung menghancurkan beberapa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao menjadi debu. Kulit dari pembangkit tenaga listrik Ghost Dao lainnya menjadi pucat pasi, menatap Ye Yuan dengan wajah ngeri, berbalik dan ingin melarikan diri. Kamu, datang. Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke mayat surgawi peringkat 6 dengan kulit pucat pasi dan berkata, Advertisement. Mayat surgawi itu tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja kulitnya sangat pucat. Pada saat ini, karena dia ketakutan, wajahnya bahkan lebih tanpa kemerahan. Senior, instruksi apa yang kamu miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku mencari Wild Blade Ghost Empyrean. Apakah Anda tahu di mana dia berada? Kota hantu Fengdu adalah kota hantu tingkat kaisar, dengan wilayah pendudukan yang sangat besar. Ada 3 kaisar surgawi hantu Dao yang hebat di dalamnya. Kekuatan yang didirikan oleh 3 kaisar surgawi hantu Dao yang agung masing-masing disebut Yin Huai Manor, Fast Huai Manor, Li Huai Manor. Wild Blade Ghost Empyrean pernah memberitahunya bahwa dia berada di bawah Fast Huai Manor milik kaisar surgawi Changsu. Mayat surgawi berkata, Wild Blade Ghost Empyrean. Dia seharusnya dipenjara di Yin Huai Manor saat ini. Di penjara, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Mayat surgawi itu mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, Yin Huai Manor tiba-tiba menyerang Fast Huai Manor. Itu menyebabkan keributan besar di kota hantu Fengdu. Wild Blade Ghost Empyrean meraba-raba dan ditangkap. Huai Manor yang luas kehilangan lebih dari selusin jalan tersembunyi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia berkata, pimpin jalan. Mayat surgawi terkejut dan berkata, kemana? Ye Yuan berkata dengan dingin, Yin Huai Manor. Advertisement. Mayat surgawi berkata dengan terkejut, Senior, Yin Huai Manor memiliki ahli sebanyak awan, hanya para Empirins yang jumlahnya lebih dari selusin. Kamu sendirian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dengan nada berubah sedikit dingin saat dia berkata, pimpin jalan. Mayat surgawi terkejut dan berkata, iya. Mayat surgawi gemetar ketakutan, membawa Ye Yuan berkeliling. Mereka kemudian tiba di depan sebuah kantor pemerintahan feodal yang menempati area yang sangat luas. Di kantor feodal tertulis 3 karakter besar, Yin Huai Manor. Ye Yuan tahu bahwa pembangkit tenaga kaisar surgawi wilayah hantu Shinra tidak dengan mudah pindah juga. Selama kaisar surgawi tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan Chaos Realm tingkat menengahnya saat ini, sudah tidak banyak di alam Empyrean yang bisa melakukan apa saja padanya. Selain itu, 3 kaisar surgawi hantu Dao surgawi dari kota hantu Fengdu hanyalah kaisar surgawi Cakrawala pertama. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Manusia. Ketika penjaga Yin Huai Manor melihat Ye Yuan, kedua mata mereka berbinar. Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku di sini untuk membawa Wild Blade Ghost Empyrean pergi. Para penjaga bertukar pandang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bawa Wild Blade Ghost Empyrean pergi. Kamu pikir kamu siapa? Anak laki-laki yang enak. Darahnya pasti sangat manis. Wah, sejak kamu datang, lupakan pergi. Tetap di belakang dan biarkan kami bersaudara mencicipinya. Petik 2.
Selesai berbicara, beberapa penjaga bergegas maju dan hendak mencabik-cabik Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin. Menghentakkan kakinya, hembusan udara yang mengerikan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Bang! 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 Beberapa penjaga langsung meledak, berubah menjadi awan abu terbang. Kekuatan yang tersisa dari hembusan udara tidak berkurang, secara langsung mengejutkan sampai bumi pecah, mentransmisikan ke Yin Huai Manor. Setelah membunuh beberapa penjaga, Ye Yuan mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju kantor feodal. Mata mayat surga itu melebar. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan datang untuk memohon keringanan hukuman. Tapi orang ini sebenarnya akan langsung membunuh di dalam. Kacang, kan? Yin Huai Manor adalah faksi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Bahkan jika Anda seorang Empyrean, Anda juga tidak akan berani terburu-buru seperti ini, kan? Anak baik, bocah manusia ini terlalu mendominasi. Ye Yuan menyebabkan keributan besar, pembangkit tenaga Empyrean yang mengkhawatirkan segera. Ghost Dao Empyrean menghentikan Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, Human Pang, berani bertindak liar di Yin Huai Manor, apakah kamu mencari kematian? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, bawa Wild Blade Ghost Empyrean dan aku akan segera pergi. Ghost Dao Empyrean mencibir dengan dingin dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu meminta Empyrean ini untuk membawanya dan Empyrean ini akan membawanya. Lalu wajah apa yang masih harus dimiliki oleh Yin Huai Manor di kota? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu salah? Saya tidak membicarakannya dengan Anda. Saya hanya memberitahu Anda. Jika dia tidak keluar, maka aku akan mencarinya sendiri. Ghost Dao Empyrean tidak bisa melihat situasi sebenarnya dari Ye Yuan. Tapi dia melihat bahwa Ye Yuan masih muda. Bahkan jika dia berada di alam Empyrean, dia juga tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berputar ke arah Ye Yuan. Segel tangan Ye Yuan seperti hantu, dan dia berkata dengan suara dingin, segel. Dia langsung membentuk formasi. Ghost Dao Empyrean langsung disegel dalam formasi arai oleh Ye Yuan, bahkan tidak bisa bergerak. Saat ini, kekuatan Ye Yuan semakin meningkat. Kekuatan 100 sekolah pikiran 9 surga mendalam menaklukkan Grand Arai tumbuh lebih dari satu kekuatan lebih kuat. Berurusan dengan cakrawala kedua Empyrean Ghost Dao Empyrean, dia tidak membutuhkan usaha sedikit pun. Ghost Dao Empyrean itu terlihat ketakutan. Dia benar-benar tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak, dan dia sudah sepenuhnya disegel. Tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatannya, dia tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana anak manusia ini bisa begitu kuat? Segera, ada beberapa Empyrean lagi yang keluar lagi, dan mereka semua disegel oleh Ye Yuan dalam satu gerakan. Peringkat 6 pembangkit tenaga listrik di Yin Huai Manor, masing-masing dan setiap mata mereka hampir keluar. Siapa si bocah manusia ini? Dia belum membuat langkah serius dan setengah dari Yin Huai Manor sudah dikalahkan. Bocah ini adalah dewa formasi peringkat 7 yang sangat tangguh, terlalu menakutkan. Jika bukan karena menunjukkan belas kasihan, beberapa penguasa Empyrean mungkin sudah mati semua. Petik 2. Bocah ini ada di sini untuk Wild Blade Ghost Empyrean. Dia sebenarnya dengan paksa menerobos masuk ke Yin Huai Manor. Benar-benar gila. Lord Qijue sudah bergegas, jadi dia pasti sudah mati. Petik 2. Saat berbicara, pembangkit tenaga listrik Empyrean dengan wajah datar muncul di depan Ye Yuan. Nak, ini berakhir di sini. Ambil langkah lebih jauh dan kamu akan mati tanpa kuburan. Qijue berkata dengan suara dingin. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku berkata sebelumnya, bahwa Wild Blade Ghost Empyrean, dan aku akan segera pergi. Wajah Empyrean Qijue jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengirimmu pergi. Hah? Itu hanya untuk melihatnya mengaum dengan liar, sebuah pukulan menyerang Ye Yuan. Empyrean Qijue ini adalah jalur mayat Empyrean. Tubuh kedagingannya sangat kuat dan sudah berada di peringkat 7 tahap akhir. Jalur mayat Empyrean terutama mengolah tubuh kedagingan. Tubuh yang penuh dengan otot-otot tangguh yang secara paksa bersaing dengan harta roh Empyrean bukanlah hal yang sulit. Sayang sekali dia bertemu dengan Ye Yuan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok dalam beberapa lusin gerakan. Empyrean Qijue mundur dengan liar. Kedua telapak tangannya yang gemuk terasa seperti bukan miliknya lagi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan aneh, kamu bersaing secara fisik denganku.
Empirean Cijue memandang Ye Yuan dengan tatapan ketakutan saat dia berkata dengan kaget, tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Satu fakta menyenangkan, kota Fengdu adalah istilah untuk dunia bawah neraka. Penulis baru saja menambahkan hantu di sini untuk sedikit memodifikasinya. Bab 2229, baik, memberimu wajah. Setelah Jiu Sang meninggal, alam hati Ye Yuan mencapai kesempurnaan, pikirannya mengalir lancar, kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dia sudah sebanding dengan Empirins Cakrawala kelima. Dengan kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan, secara paksa bersaing dengan Empirean Cakrawala ketujuh bukanlah masalah sama sekali. Dan dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Cijue, untuk apa kamu menyeret kakimu? Hanya bocah manusia, namun kamu masih belum merawatnya sampai sekarang. Petik 2. Haha, aku bilang kalian semua, mayat-mayat ini, hanya memiliki tubuh yang penuh dengan otot-otot kasar dan tidak ada gunanya sama sekali. Advertisement, itu juga tidak sia-sia, setidaknya bisa digunakan sebagai perisai daging. Pada saat ini, tiga sosok lain tiba, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ketiga orang ini secara mengejutkan adalah ahli perkasa Empirean tahap akhir. Empirean Cijue mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga, berhentilah menyombongkan kemalangan orang lain di sini. Pang ini memiliki tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Kekuatan tubuh kedagingannya tidak di bawahku. Selanjutnya, dia bahkan dewa formasi bintang 7. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tiga orang lainnya mengungkapkan wajah terkejut, melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub. Tiga Empirean hantu besar ini masing-masing adalah Ghost Seven, Si Chen, dan Demon Cloud. Mereka sama dengan Empirean Cijue. Mereka adalah 4 jenderal Empirean tahap akhir di bawah komando Kaisar Surgawi Gostrich. Seorang Empirean Demon Cloud berkata dengan tawa dingin, transformasi ketujuh yang sempurna. Hehe, sepertinya Citua, kali ini kamu benar-benar gila. Namun, transformasi ketujuh yang sempurna sama sekali tidak berguna di depan Ghost Dao 100 Runeku. Ye Yuan memandang keempat Empirins yang hebat dan berkata dengan dingin, sepertinya aku harus mengalahkan kalian semua sebelum kalian tahu rasa sakit. Jika sebelumnya, Ye Yuan masih harus sangat berhati-hati, menggunakan skema untuk menyelamatkan Wild Blade Ghost Empirean. Advertisement. Tapi saat ini, kekuatannya sudah tidak perlu bertindak secara rahasia. Dia hanya bisa langsung membunuh ke ambang pintu, rapi dan rapi. Daerah hantu Shinra adalah tempat tanpa hukum semacam ini, di mana yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk membicarakan aturan dengan mereka sama sekali, langsung mengalahkan mereka agar tunduk. Tentu saja, karena wajah Kaisar Langit, dia tidak akan memberikan pukulan mematikan. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja, tetapi Wild Blade Ghost Empirean pasti akan mati. Huhu, benar-benar anak nakal yang tidak tahu malu. Empirean ini akan memesan darah Anda terlebih dahulu. Saudara, serang bersama. Petik 2. Empirean Si Chen tertawa dingin, segel di tangannya sudah mulai diremas. Hantu Dao 100 Rune, segudang hantu melahap hati. Tiba-tiba, jeritan melengking dari hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, membuat orang merasa seperti hati mereka terkoyak saat mereka mendengarkannya. Hantu-hantu ganas itu meratap nyaring saat mereka menyerang Ye Yuan. Hantu Dao 100 Rune, tangan hantu laut luas. Empirean Demon Cloud berteriak keras, telapak tangan hantu besar turun dari langit, langsung membanting ke arah Ye Yuan. Hantu Dao 100 Rune, bayangan hantu yang tak terhitung. Advertisement. Empirean Ghost Seven menangis dengan aneh. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari bawah tanah, terjalin ke arah Ye Yuan. 3 jimat hantu dieksekusi. Mereka semua adalah jurus pamungkas level Empirean, dengan kekuatan mereka yang tak tertandingi. Satu menyerang jantung, satu bentrokan frontal, dan satu lagi menahan diri. Ditambah dengan perisai daging Cijue ini, serangan dari 4 Empirean besar tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Hahaha, bocah, mati. Empirean Si Chen berteriak aneh. Menghadapi bayangan hantu yang menutupi langit dan menutupi bumi, Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun. Melumpuhkan. Udara langsung membeku. Kegembiraan di mata 4 besar Empirins menghilang dan yang menggantikannya adalah teror. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Belenggu Dao Surgawi membekukan segalanya. Gerakan apapun, bayangan hantu apapun, semuanya membeku.
Etsa Hollow Pedang Sejati. Ye Yuan mengayunkan pedang tulangnya, 4 garis cahaya pedang langsung ditembakkan. Boom, 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 boom. 4 sosok terbang mundur ke 4 arah. 3 Ghost Dao Empirins langsung dibelah menjadi 2. Tapi segera, tubuh mereka bergabung bersama. Itu hanya jauh lebih redup. Adapun Cijue, luka besar terbuka di dadanya, pemandangan yang mengerikan. Mengalahkan 4 Empirins dengan satu gerakan. 4 Empirins besar memandang Ye Yuan dengan wajah ketakutan, tatapan mereka penuh kejutan. Kata sejati Dao Surgawi, mengendalikan ruang. Ini, kata si Chen dengan ekspresi ngeri. Ye Yuan berdiri dengan pedang di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, kali ini hanya peringatan. Terus paksa aku dan lain kali, kamu tidak akan bisa pulih. Gerakan pedang ini, Ye Yuan sudah menahan diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kemungkinan mereka pulih? Orang harus tahu, saat itu di dalam gua Black Flame, Ye Yuan memusnahkan ratusan Empirins sendirian. Sekarang setelah dia menerobos ke Chaos Realm tingkat menengah, apakah dia akan memikirkan beberapa orang yang bahkan belum mencapai cakrawala ke-8? Ekspresi 4 Empirins Agung sangat jelek. Baru sekarang mereka menemukan monster seperti apa yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, mencari begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk menunjukkan dirimu? Gostrich Kaisar Surgawi. Petik 2. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan, menatap Ye Yuan, takjub di matanya. Aura kedatangan itu samar-samar terlihat, sulit untuk dipahami. Itu mengejutkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Siapa Kaisar Surgawi ini jika bukan Kaisar Surgawi Gostrich? Ye Yuan membunuh jauh-jauh ke dalam dan menyebabkan keributan besar. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mendeteksinya. Hanya saja dia merasa bahwa Empirins bisa menjaga Ye Yuan. Pada akhirnya, keempat Empyrean besar semuanya keluar dan dirawat oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Adegan itu barusan benar-benar mengejutkannya. Ye Yuan benar-benar bisa mengendalikan ruang waktu, membuat ruang waktu membeku. Meskipun dia tidak terlibat sebelumnya, dia merasakan bahwa kekuatan mengikat kata sejati surgawi Dao ini sangat kuat. Bahkan jika itu dia, akan sulit untuk menghindari kendala juga. Kaisar Surgawi Gostrich memandang Ye Yuan, tatapannya sebenarnya agak waspada. Anak muda, Kaisar Surgawi ini sepertinya tidak memprovokasimu di masa lalu. Mengapa Anda lari ke Yin Huai Manor saya dan menyebabkan gangguan besar seperti itu? Kaisar Surgawi Gostrich menggunakan kemarahan cemberut untuk menekan ketakutannya. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk membawa Wild Blade Ghost Empyrean pergi, tapi tidak ada yang mau berbicara dengan baik. Kaisar Surgawi Gostrich hampir memuntahkan seteguk darah tua. Anda menerobos masuk dengan kesombongan seperti itu dan menginginkan orang, siapa yang akan berbicara baik dengan Anda? Kaisar Surgawi Gostrich berkata dengan dingin, jika Anda membawanya pergi dengan satu kata, bukankah Kaisar Surgawi ini tidak memiliki wajah? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu wajah. Selesai berbicara, Ye Yuan menggenggam tangannya di Kaisar Surgawi Gostrich dan berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan hantu pedang liar Empyrean pergi. Kata tolong, tapi nada suara Ye Yuan tidak memiliki niat untuk memohon sama sekali. Jika Anda bersedia, Anda harus memberi. Tidak mau memberi, Anda juga harus memberi. Semua Empirins memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bocah manusia ini benar-benar sombong dan sangat arogan. Ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich sangat marah ketika dia berkata dengan suara serius, apakah Anda benar-benar menganggap bahwa Kaisar Surgawi ini tidak berani melakukan apapun kepada Anda? Ye Yuan berkata dengan tenang, jika aku pergi, kamu tidak bisa menahanku. Jika saya ingin membunuh orang, Anda tidak bisa menghentikannya. Tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Selesai berbicara, dia menggenggam tangannya lagi dan berkata, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan Wild Blade Ghost Empyrean pergi. Time freeze ditambah dengan hukum tata ruang, sangat mudah bagi Ye Yuan untuk melarikan diri di depan First Firmament Heavenly Emperor. Tetapi ingin menghentikan pembunuhan Ye Yuan, itu tidak mungkin kecuali para Empyrean ini bersembunyi di dalam Yin Huai Manor setiap hari. Kaisar Surgawi Gostrich menggertakkan giginya dalam kebencian, ingin memukul orang ini sampai mati dengan satu tamparan.
Tapi dia benar-benar tidak berani mencoba. Wild Blade Ghost Empyrean hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Empyreans di sisinya ini tidak bisa dibandingkan dengan satu Wild Blade Ghost Empyrean. Jika mereka semua mati, bukankah dia akan menjadi jenderal tunggal tanpa tentara? Bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi, ingin menerima begitu banyak Empyreans juga tidak mudah. Pembangkit tenaga listrik Empyrean adalah raksasa suatu wilayah. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi bawahan orang lain dengan mudah? Bab 2230, 3 kolam darah hebat. Mosa, kamu sebenarnya belum mati. Pembangkit tenaga manusia itu membiarkanmu pergi begitu saja. Di mana dia? Mayat surgawi Mosa tidak pergi, dia benar-benar ingin melihat kepercayaan seperti apa yang dimiliki manusia ini untuk berani menyerang istana Kaisar Surgawi. Pada saat ini, beberapa orang juga datang setelah mendengar berita itu. Melihat bahwa Mosa sebenarnya tidak mati, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan telah membunuhnya sejak lama. Wajah datar Mosa mengeluarkan seulas senyum jelek dan berkata, dia masuk. Advertisement, masuk. Dia tidak akan masuk begitu saja untuk meminta orang, kan? Kapan Yin Huai Manor begitu mudah untuk dimasuki? Mosa tersenyum pahit lagi dan berkata, dia membunuh jalannya. Wark, beberapa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao di sampingnya langsung dimuntahkan. Salah satu dari mereka berkata, membunuhnya saat masuk. Otak bocah manusia ini tidak akan rusak, kan? Dia sangat sombong barusan. Saat ini, kurasa dia sudah dibagi dan dimakan oleh Empyrean Cijue, kan? Bahkan jika dia seorang Empyrean puncak, dengan paksa menerobos masuk ke Yin Huai Manor juga merupakan tiket sekali jalan ke keluar. Kata-kata pembangkit tenaga listrik Ghost Dao ini diucapkan di tengah jalan ketika dia membuka mulutnya lebar-lebar, melihat gerbang Yin Huai Manor dengan keterkejutan yang luar biasa. Sisanya memiliki wajah ragu-ragu. Memutar kepala mereka dan melihat, mereka langsung tercengang di tempat. Itu hanya untuk melihat manusia dan hantu, satu di depan dan satu di belakang, keluar dari pintu depan Yin Huai Manor. Mereka bahkan melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Empyrean yang biasanya tidak akan mereka hubungi di belakang, menyaksikan kedua orang itu pergi seperti mengusir dewa wabah. Advertisement. Melihat Ye Yuan membawa Ghost Empyrean Wild Blade pergi, para Empyrean itu menghela nafas lega. Di luar, para hantu memiliki wajah yang terkejut, tidak memahami situasinya. Tapi mereka merasa itu sangat mengesankan. Pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang berbicara sebelumnya berkata dengan gagap, keluar begitu saja. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah anak manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Petik 2. Mosa menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, dia hanya seorang Empyrean. Tapi bagaimana seorang Empyrean bisa membawa Ghost Empyrean Wild Blade pergi? Mungkinkah Kaisar Surgawi Gostrich menyaksikannya bertindak tidak terkendali begitu saja? Petik 2. Kaisar Surgawi Gostrich secara alami tidak akan melihat Ye Yuan bertindak lancang. Tetapi membuat Yin Huai Manor menderita kerugian besar karena sedikit Ghost Empyrean Wild Blade tidak sepadan. Karenanya, dia masih berkompromi pada akhirnya. Lagi pula, Ye Yuan memberinya wajah juga. Meskipun wajah ini agak tidak menyenangkan. Mengikuti di belakang Ye Yuan, gelombang Titanic melonjak di hati Ghost Empyrean Wild Blade. Ketika dia melihat Ye Yuan di dunia hutan abadi, Ye Yuan masih hanya di alam dewa surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan yang kecil dan lemah masih membutuhkannya, perlindungan Ghost Empyrean ini. Tapi sekarang, hanya 1000 tahun berlalu, Ye Yuan membawanya, tawanan ini, keluar dari istana Kaisar Surgawi. Advertisement. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia dibawa keluar, dia bahkan melihat Kaisar Surgawi Gostrich. Pada saat itu, ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich benar-benar mempesona hingga ekstrim. Kemudian, Ye Yuan membawanya pergi di depan wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Sebelum dia pergi, Ye Yuan bahkan berkata, terima kasih atas wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Apa itu? Jika Gostrich Kaisar Surgawi itu tidak ada, maka itu masih baik-baik saja. Namun, Kaisar Surgawi Gostrich masih ada. Selanjutnya, melihat situasinya, Yin Huai Manor baru saja mengalami pertempuran hebat. Lalu, bagaimana bisa Ye Yuan melakukannya? Ghost Empyrean Wild Blade mengerti bahwa tidak peduli bagaimana Ye Yuan melakukannya, pemuda di depannya ini bukan lagi anak yang mencari perlindungan di bawah sayapnya saat itu lagi.
Kedua orang itu baru saja berjalan di beberapa jalan ketika tiba-tiba, sekelompok hantu dan monster menyerbu secara langsung. Ketika mereka melihat Ghost Empyrean Wild Blade di belakang Ye Yuan, mereka langsung membeku di tempat. Wild Blade, bagaimana? Bagaimana kamu bisa keluar? Ketika Ghost Dao Empyrean yang memimpin melihat Wild Blade, dia memiliki ekspresi seperti hantu telah melihat hantu, sangat mempesona. Wajah Wild Blade menunjukkan ekspresi tergerak dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Fang, tuan muda yang menyelamatkanku." Mata Empyrean Yu Fang mendarat di tubuh Ye Yuan dan dia berkata dengan terkejut, "Tuan muda. Ini anak ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa tuan muda Anda adalah alam dewa surgawi? Hanya berdasarkan dia bisa menyelamatkanmu dari penjara hantu Yin Huai Manor." Wajah Wild Blade sedikit turun, dan dia berkata, "Kamu Fang, jangan kurang ajar. Tuan muda bukan lagi pemuda yang lemah dulu, dia saat ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahkan Kaisar Surgawi Gostrich agak takut padanya." Empyrean Yu Fang memiliki ekspresi tidak percaya, menilai Ye Yuan dari atas ke bawah. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk bertele-tele dengan mereka dan berkata dengan dingin, "Pedang liar, pergi." "Iya, tuan muda." Wild Blade menjawab dan pergi bersama Ye Yuan. Sesampainya di kediaman Wild Blade, Ye Yuan langsung membuka mulutnya dan berkata, "Wild Blade, apa kau tahu di mana di Shinra Ghost Region memiliki Silvernet Blood Essence?" Ghost Empyrean Wild Blade berkata dengan terkejut, "Silvernet Blood Essence adalah harta alam peringkat 8 yang sangat berharga. Ini juga sangat langka di Shinra Ghost Region. Untuk apa tuan muda menginginkannya?" Petik 2. Ye Yuan berkata, "Mutiara penekan jiwa rusak parah. Dasles jatuh tertidur. Aku sangat membutuhkan Silvernet Blood Essence agar Dasles memulihkan kekuatannya." Ghost Empyrean Wild Blade menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Apa? Lord Dasles dia sangat kuat. Siapa yang bisa membuatnya tertidur? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Dalam ingatanku, Dasles tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kaisar Surgawi tidak muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya." Hanya saja Ghost Empyrean Wild Blade tidak tahu bahwa mutiara penekan jiwa telah lama mencapai tingkat harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan Dasles meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Ye Yuan hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Nineorigin bukan hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang begitu sederhana. Itu adalah eksistensi tertinggi yang secara paksa dapat bersaing dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Pulih dari keterkejutannya, Ghost Empyrean Wild Blade mengerutkan kening dan berkata, "Silvernet Blood Essence adalah item tonik yang bagus untuk pembangkit tenaga tipe jiwa surgawi. Ketika setiap bagian dari Silvernet Blood Essence muncul, itu akan menarik pembangkit tenaga Kaisar Surgawi untuk mengambil tindakan. Bahkan akan ada situasi di mana beberapa Kaisar Surgawi terbunuh karena pertempuran untuk esensi darah Silvernet. Dalam perjalanan waktu, mayoritas dari mereka dikendalikan di tangan Kaisar Surgawi tingkat menengah, bahkan mungkin mereka yang di atas mereka." Petik 2. Ye Yuan mendengarkan sampai alisnya berkerut erat juga. Dia tahu bahwa Silvernet Blood Essence sangat populer, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar populer sejauh ini. Merebut esensi darah Silvernet dari tangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah, itu tidak bisa dilakukan, kecuali dia bosan hidup. Apakah tidak ada cara lain? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Ghost Empyrean Wild Blade berkata dengan susah payah, "Ada jalan, tapi juga sangat berbahaya. Esensi darah Silvernet ini diproduksi di 3 kumpulan darah hebat di wilayah hantu Shinra. 3 kolam darah besar masing-masing adalah kolam darah neraka, kolam darah kepunahan, serta kolam darah Asura. Legenda mengatakan bahwa 3 kumpulan darah besar dikumpulkan dan dibentuk oleh darah pembangkit tenaga listrik tertinggi kuno. Tidak hanya ada kebencian besar-besaran, tetapi ada juga jiwa-jiwa sisa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tentu saja, tempat ini juga merupakan lahan budidaya yang luar biasa untuk pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Akan ada pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga jalur mayat berada di sana sepanjang tahun. Di sana, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean yang menerobos setiap tahun, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean sekarat. Beberapa pembangkit tenaga Kaisar Surgawi juga tidak pernah kembali setelah memasuki kedalaman. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, esensi darah Silvernet ini adalah hal yang sangat merepotkan.
Tapi tidak peduli seberapa merepotkan, dia harus pergi juga. Waktunya sangat ketat. Dia sudah tidak mampu berlama-lama. Kalau terus begini, Dasles dan Muling Sue akan berada dalam bahaya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata, di mana genangan darah terdekat dari sini. Ghost Empyrean Wildblade terkejut dalam hati, mengetahui bahwa Ye Yuan sudah memutuskan sendiri. Dia kemudian berkata, kolam darah Asura.